Bangun, bangun, sahur, sahur. Ayo Dedek, sahur. Bangun. Ayo bangun. Mama, Dede udah bangun. Terima kasih, alhamdulillah. Sahur, sahur, sahur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma rzuqna ziyarata haramika bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Shaimin, shaimat, ayahanda bunda, terutama guru kita semua bersama keluarga, saya doakan mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita dari akil balik hingga saat ini. Allah ampuni dosa kecil, dosa besar, dosa tersembunyi, dosa terang-terangan. Allah angkat semua persoalan-persoalan hidup kita. Allah kabul keinginan kita. Allah ijabah semua doa-doa kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan bulan Syawal nanti setelah Ramadan ketemu jodohnya. Ketemu jodoh. Nih abang kameramen ini kayaknya masih jomblo semua ini ya. Kameramen itu orang yang apa? Yang tugasnya pegang kamera, sebutnya kameramen ya. Iya. Tapi kalau yang ngasih kopi sebutnya apa ya? Kopi ramen ya. Abang-abang kameramen ini ya soleh semua ini, tapi masih jomblo kayak. Mudah-mudahan cepet jodohnya, dapat wanita yang solehah, yang jamilah, solehah, nasab, keturunannya baik, ya. Ghaniyah, nah, itu ya persyaratannya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Pertama, puji syukur wajiblah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha luhur. Salawat dan salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada manusia pilihan, baginda tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah, para pemirsa yang sekarang lagi nyimak, lagi mempersiapkan ibadah sahur ya, yang lagi ngangetin sayur, lagi goreng-goreng apalah, goreng telur, goreng ayam ya. Kita doakan semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Di bulan Sayyidus Syuhur. Nah, rajanya bulan itu bulan ini, bulan Ramadan. Di antara 12 bulan rajanya itu pasti ada rajanya. Di kampung ada kepala desa, di negara ada presiden. Di bulan ada raja bulan. Kalau malaikat yang ngerajain malaikat Jibril. Nah, di bulan yang jadi rajanya adalah yang Sayyidus Syuhurnya, kata Syekh Nawawi dalam Nihayatuz Zennya,
yang disebut Sayyidus Syuhur adalah bulan Ramadan. Gimana enggak dikatakan Sayyidus Syuhur itu? Kenapa? Di sana diwajibkan puasa Ramadan itu. Di sana ada malam yang bobotnya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Di sana diturunkan Al-Qur'anul Karim. Disebut juga sebagai Syahrul Quran. Nah, ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang-orang yang beriman. Karena nggak semua orang itu kuat puasa. Bukan kuat ya, mau puasa. Kemarin ada anak muda ngomong begini, Ustadz, saya mah puasa itu kalau Ramadan cuma 2 halangannya. Apa itu? Nggak kuat makan sama minum. Nah, itu namanya nggak mau puasa, bukan nggak kuat. Karena siapapun yang niat pasti kuat. Karena apa? Niatnya. Nah, episode kemarin kan kita sudah nih tentang niat. Kalau niatnya benar mah kuat. Bukan karena kita sahur. Sahur mah pintu keberkahan. Bukan supaya kuat makannya. Makannya banyak juga kalau niatnya nggak puasa tetap Allah kasih kelaparan. Tapi kalau kitanya niat puasa, bunda-bunda biasanya kalau sahur cuma seteguk air, kurmanya 1 gitu. Yang penting dapat kesunahan, keberkahan. Jangan ditinggalin sahur itu, berkah, 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 supaya mendapatkan doa malaikat. Puasa ini adalah ibadah lapar. Kalau imsak itu bahasa inilah, bahasa lembutnya ya. Kalau bahasa kasarnya lapar lah. Mungkin kalau di magnet rezeki kita ini dilarang menggunakan bahasa kasar itu. Ada jurus yang namanya disiplin kata. Kata aja harus disiplin, nggak boleh keras-keras tuh. Keras isinya, keras suaranya. Nggak boleh ternyata. Karena setiap kata itu mengandung doa. Setiap kata mengandung doa. Setiap doa pasti diijabah. Jadi bahasa ininya, kalau kita mau merasakan seperti orang lapar, ya kita harus lapar. Nah, ajaran lapar itu adalah ada di puasa. Nggak semua orang itu bisa puasa. Ayatnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman nih, kutiba, ditulis. Kutiba itu maknanya kataba, ditulis. Tapi diartikan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diwajibkan. Arti kata aslinya ditulis. Kutiba alaikum. Nah, alaikum allamu linaf'i wa ala liddarurah. Kata orang pesantrennya begitu tuh. Wajib atas kami itu berpuasa. Seperti orang-orang terdahulu, kamu orang-orang umat terdahulu juga berpuasa, kutiba. Tapi mereka di kitab-kitab mereka itu, kewajiban puasa itu dicoretin semuanya. Dicoretin, nggak mau melakukan ibadah puasa ini. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nih, nanti pembahasan la'allakum tattaqun kita ini ya, nanti di bawah saja. Tujuan puasanya. Jadi kalau kita mau pengen merasakan penderitaan orang, bukan dengan seminar mengatasi kemiskinan, enggak. Kitanya harus terjun. Kita coba, kita gimana enaknya jadi orang yang lapar. Enak enggak? Nabi Allah Muhammad SAW ketika malam menjelang tahajud dibangunkan oleh istri tercintanya, Ibunda Aisyah, oleh istrinya yang tercinta. Ketika dibangunkan, perutnya keroncongan. Kalau kita ini kan biasanya kruyuk-kruyuk gitu. Dipeganglah oleh sang istri perutnya ini.
sang istri sambil nangis mengelus-elus perut manusia yang mulia ini. Sampai akhirnya air matanya menetes di perut manusia pilihan ini. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah. Jadi istrinya, nah, Rasul itu istri sendiri nyebutnya pangkatnya, ya Rasulullah, di pangkatnya disebut. Mertuanya Sayyidina Abu Bakar nyebutnya itu bukan nyebut namanya, pangkatnya disebut. Mertuanya itu sama mantu tersayang, ya Rasulullah, nggak disebut namanya. Kalau kita mertua nyebut ke mantu kan nyebut apa yang disebut namanya, bukan nama kesayangan. Panggil kayak yang kesayangan. Ganteng atau Kasep, Soleh gitu kan. Kita enggak. Yang disebut namanya langsung gitu. Kalau Rasul, kalau Abu Bakar nyebut Rasul, mantunya itu ya Rasulullah pangkatnya. Istrinya begitu. Ya Rasulullah, bukankah Anda ini adalah seorang Rasul yang doanya mustajab? Kenapa tidak meminta supaya Allah memberikan sedikit rizki saja, supaya bisa makan enak seperti orang-orang lain, seperti tetangga-tetangga kita? Rasul termenung begini, wahai istriku tercinta, kalau saya makan, kalau saya tidak lapar, nanti saya tidak tahu betapa laparnya umat saya yang ada di kota Madinah ini. Waktu itu ada di kota Madinah. Kalau saya nggak lapar, jadi ilmu lapar itu adalah ilmu tuh. Supaya kita mengetahui bagaimana nggak enaknya kelaparan itu, kitanya harus lapar. Ajaran apa itu? Ajaran puasa. Ajaran puasa. Rasulullah SAW sudah mengajarkan begitu. Rasul itu selalu ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain ketimbang kita. Ajaran kalau dalam ilmu magnet rizki itu, kita itu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Itu ajaran Rasulullah. Itu ajaran tasawuf. Memuliakan dan membahagiakan itu adalah ajaran tasawuf. Jangan pengen kita dihormat aja. Rasul nggak mau, tapi dia menghormati orang lain. Apa kata Rasulullah? Nabi-nabi terdahulu ulul azmi saja, itu mereka menahan lapar. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi Allah Sulaiman itu nabi, raja, orang kaya lagi. Bukan benar-benar kaya Nabi Sulaiman. Tapi kalau makan belum pernah, ada salah satu riwayat itu, kalau makan Nabi Sulaiman itu nyumput. Apa nyumput itu? Nyari tempat yang sepi, makannya itu nggak enak. Yang paling nggak enak di hidangan di istana dia makan. Yang enak itu buat orang lain. Kalau kita kan nggak. Yang paling enak buat kita. Yang nggak enak buat orang lain. Nih, ajaran puasa ini adalah memuliakan dan membahagiakan orang lain. Itu Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman juga begitu. Itu kan Nabi. Turun ke bawah kita. Sahabat. Ada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bulan Ramadan datang, dia duduk setiap bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan dan penuh, sebulan penuh dia pasti duduk di depan masjid ketika menjelang buka puasa. Kalau kita sekitar 15 atau 10 menit lah duduk di depan masjid. Di pelataran masjid lah, di luar pintu gerbangnya lah kalau kita ya. Dia duduk aja. Dia membawa roti kalau
di orang Arab itu roti apa namanya itu. Saya pernah juga itu sering kalau ke umroh nyari roti yang itu. Roti apa namanya. Roti itunya segede segini nih. Itu roti kalau dimakannya anget. Sama susu dicol gitu. Enak banget. Gurih. Kalau dipakannya anget. Tapi kalau udah dingin. Itu roti. Jangankan disobek begini. Kalau buat nempeleng maling. Pasti pingsan tuh roti. Kerasnya. Jadi enaknya kalau anget. Tapi kalau udah dingin, keras. Digigitin. Nggak mempan kita gigitannya. Rotinya itu. Dia selalu membawa 7 roti. Dan udah keras. Dan roti itu adalah roti yang tidak dimakan oleh orang, oleh tamu. Dia pakai buka. Ketika lagi duduk, datang seorang pengemis. Seorang pengemis. Kata kita begini, Pak, boleh nggak saya minta rotinya? Saya lagi puasa, saya mau buka. Kata si orang tua itu, silahkan. Mau berapa, silahkan ambil. Kalau bisa duduk aja bareng di sini. Ini airnya sudah disediakan. Ini air Zam-Zam. Jadi makan rotinya itu harus dicelupin di air gitu. Kalau mau ini, kalau pengen empuk. Makannya begitu karena roti itu keras. Menjelang buka, dur, maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua ini makan rotinya. Sang pengemis juga mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh orang tua tadi. Pas dimakan, yang pengemis itu nggak kuat. Nggak kuat apa? Nggak kuat nelen. Giginya aja dia nggak kuat. Akhirnya si roti itu mau dibuang. Kata si bapak itu, jangan dibuang. Sini rotinya. Daripada mubazir, dia makan. Saya nggak kuat, Pak. Kata si pengemis itu. Oh, gitu. Kata si bapak ini begini. Kalau pengen makan enak, buka enak tuh. Di sodo tuh ada rumah bagus. Rumah agak sedikit mewah, rumahnya gede. Itu rumahnya Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah. Di situ ada makanan enak. Ada buah-buahan, anggur, segala macam. Dari makanan rakyat jelata sampai makanan orang-orang jet set lah. Jadi makanan itu somai kali lah kalau bahasa kita mah. Sampai hamburger, sampai macam-macam lah. Nah, cilok juga ada di situ. Buah-buahan dari anggur, salak segala macam. Pisangnya macam-macam. Di situ ada. Akhirnya si pengemis itu datang ke rumah itu ikut buka puasa. Dijamulah di rumah itu dengan makan daging segala macam, opor, rendang. Setelah dia si pengemis ini sudah kenyang, pamitlah. Tapi dia membungkus makanan, roti dan gandum segala macam dibungkus dengan kertasnya itu. Kalau kita makan ada kertasnya itu, dia bungkus. Kelihatan sama Sayyidina Hasan. Kata Sayyidina Hasan, Pak, sudah makan? Sudah. Sudah kenyang? Alhamdulillah sudah. Ini mau dibawa kemana? Dibungkus. Nggak usah dibungkus, Pak. Makan aja yang kenyang. Sekenyang-kenyangnya, Pak. Ini jangan dibungkus. Kalau Bapak mau bawa, kata Sayyidina Hasan, udah disiapin besek. Setiap tamu yang buka di situ dapat buka, dapat makan, dapat besek. Si pengemis ini izin, saya pengen ngasih bapak-bapak tua yang ada di depan masjid itu. Kata Sayyidina Hasan, nggak usah, jangan dikasih itu mah, biarin aja. Kata si pengemis itu, kenapa? Sayyidina nanya ke Sayyidina, kenapa nggak boleh dikasih? Dia kasihan, bukanya cuma roti yang keras itu, biarin. Dia siapa? Bapak tahu nggak dia itu siapa? Nggak tahu katanya. Dia itu adalah abahku. Dia adalah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali. Ternyata
Amirul Mukminin bukannya cuma begitu. Jadi ketika Ramadan dia tidak makan yang enak. Ternyata dia bukanya itu bekas tamu yang nggak dimakan. Sehingga si pengemis ini berlari dan memeluk Sayyidina Ali. Nah, itulah ajaran puasa. Di bulan Ramadan ini kita harusnya menjadi orang-orang yang Rabbani, bukan Ramadhani. Ramadhani itu, Rabbani itu sifat-sifat Allah. Kita sifat-sifat Allah kita tiru, yang as-sabur, as-syakur, segala macam. Kita harus banyak bersyukur. Tuh. Tujuan puasa nih, dalam tafsir modern, kalau di tafsir modern itu ada namanya tafsir ilmi. Tafsir ilmi itu yang menafsirkan bukan ulama, tapi para ilmuwan, para dokter biasanya. Para dokter hewan, semua dokter biasanya menafsiri Al-Quran ini, menemukan kehebatan. Memang Al-Quran itu sanurihim ayatina fil afaq, kata Allah. Akan kami beritahu bahwa kehebatan Al-Quran itu lewat mereka bukan para ahli agama. Dokter, biasanya orang-orang kafir bisa masuk Islam karena menemukan kehebatan Islam. Nah, di lafaz kutiba alaikumusiyam itu diteliti oleh dokter Cina namanya Jing. Mungkin ayah anda bunda ya udah ada yang kenal namanya Jing. Dia seorang orang Cina yang akhirnya masuk Islam, meneliti puasa, kekuatan puasa. Satu ayat ini diteliti, kama kutiba. Nah, kutiba itu ditulis, tapi dibuang oleh mereka-mereka yang nggak mau berpuasa. Alalladzina min qablikum. Ternyata puasa itu dari dulu, ajaran dari dulu, dari Nabi Allah Adam. Dan ternyata kata dokter Yijing ini, puasa itu bukan hanya manusia, tapi hewan ikut berpuasa. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini menurut dokter itu adalah semuanya berpuasa. Kalau kita punya ayam lagi mau netesin telur, nah, bahasa Inggrisnya lagi nganggrem. Ini bahasa Inggrisnya lagi ngangremin tuh. Itu biasanya puasa. Supaya apa? Supaya panas tuh. Badannya panas baru jadi itik. Bebek itu kan dingin. Kalau mau netesin, kalau mau ngeremin, itu harus puasa. Puasanya bebek itu lebih berat daripada puasanya ayam. Karena bebek itu kulitnya itu dingin. Jadi supaya panas itu dia harus benar-benar berpuasa. Mungkin kalau kita mah bebek ini puasanya mutih nih. Nggak kayak ayam. Kalau ayam kayak kita puasanya. Puasa tapi makannya enak. Ini kalau bebek mungkin benar-benar ini. Jadi bebek supaya netes itu dipuasain. Ulet, ulat kobra, ulat apa, semua hewan itu. Kalau mau netesin anaknya, itu biasanya puasa dan lebih ganas. Itu menurut penelitian. Jadi ternyata ajaran puasa ini, kalau kita puasa, Ramadan itu kan membakar nih, dosa-dosa kita dibakar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa nih. Takwa itu, kalau kita sudah takwa, inti takwa sebetulnya adalah pertobatan. Dalam ilmu magnet rezeki adalah sering kita kalau ada apa-apa, dosa satu, sholat tobat satu. Nah, inti takwa itu begitu. Inti takwa adalah pertobatan. Walumu anfusakum. Kita nggak boleh nyalain orang lain tuh. Nyalain orang. Salahkan diri sendiri. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa nih. Ya. Jadi puasa itu bukan hanya manusia, hewan suruh puasa tuh. La'allakum tattaqun, supaya kalian, supaya pasti, bukan supaya ya, pasti kamu jadi orang yang bertakwa. Pelatihan yang terbesar, yang terbaik di dunia ini, di dunia ini adalah pelatihan tentara. Para tentara itu paling baik tuh.
Nggak ada pelatihan sebaik tentara. Tentara kalau mau masukin itu tahun ajaran barunya itu kan biasanya nerima 6.000 tuh. Dari 6.000 diperkecil lagi menjadi satu peleton, menjadi menjadi 600. 600 itu satu apa itu? Nah, dari 6.000 setiap tahun itu yang jadi jenderal paling cuma satu. Nggak bisa semuanya yang masuk angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, semua yang masuk akan jadi jenderal, nggak mungkin. Beda dengan pelatihan yang diadakan oleh Ramadan ini. 2 juta orang melakukan puasa, 2 juta orang bisa menjadi orang yang bertakwa. 5.000 orang berpuasa, 5.000 orang, 5.000-ribunya menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, karena la'allama pasti. Bukan laita. Kalau laita, malita mani, nggak mungkin lah. Semuanya orang bertakwa gitu. Ini bahasanya la'allakum tattaqun. Kalau kamu berpuasa, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kunci rizki di magnet rizki itu kan pertobatan. Kalau kita mau jadi orang ajaib, ya udah jadi aja orang bertakwa. Kunci rizki orang yang bertakwa, menurut Durratun Nasihin itu di dalam kitab Durratun Nasihin, kuncinya hanya tobat. Tobat bil istighfar. Tobat bi sholati taubah. Jadi tobat itu banyak. Tobat nggak pernah nyalahin orang lain, nggak nyela orang lain, nggak nyalahin orang lain, itu namanya tobat. Seperti Nabi Allah Yunus alaihissalam, ketika dalam perjalanan dengan para masyarakatnya, Nabi Allah Yunus itu di atas perahu, ini perahu udah penuh, kalau nggak udah penuh, kalau pengen selamat nih, ada salah satu manusia, ada salah satu orang, siapa aja yang dibuang, yang harus dibuang ke laut. Kalau enggak, ini tenggelam semuanya. Supaya menyelamatkan ini, merugikan orang banyak, satu orang harus dibuang ke laut. Akhirnya, semua setuju untuk diundi, siapa yang harus dibuang. Yang harus dibuang itu, akhirnya diundi. Pertama diundi, yang keluar Nabi Yunus. Coba diundi lagi, dikocok lagi. Dikocok lagi, kocokan kedua, Nabi Yunus lagi. Keluar namanya Yunus. Undian ketiga adalah yang keluar Nabi Yunus lagi. Akhirnya Nabi Yunus itu dibuang ke laut. Tuh, dibuang ke laut itu nggak pernah Nabi Yunus itu menyalahkan orang lain. Ketika dibuang ke laut karena menghormati orang banyak yang ada di perahu itu, memuliakan dan membahagiakan orang lain tuh. Diselamatkan akhirnya. Kita yang memuliakan orang lain, jangan berharap manusia itu yang membalas. Allah pasti membalas. Nabi Yunus tuh dibalas. Dibalasnya apa? Dimakan sama ikan. Dimakan sama ikan. Ikannya. Lalu ikan ini di bawah dasar laut. Paling dasar laut itu. Itulah dasar laut yang pernah. Dasar laut yang paling dalam itu yang pernah diiniin oleh Nabi Yunus itu tuh. Nggak ada sedalam itu. Tapi kemudian ikannya mengeluarkan Nabi Yunus di tepi pantai. Bukan di tengah-tengah. Bukan di tengah-tengah laut. Kalau di tengah-tengah laut, mati juga Nabi Yunus. Ikannya tuh. Nah, di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus itu belum pernah menyalahkan orang lain yang ngebuang dia. Kata Quran, walumu anfusakum, udah jangan nyalahin orang lain, kita yang salah. Akhirnya Nabi Allah Yunus itu bermunajat kepada Allah. Yang munajat itu kita juga hafal doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Enggak ada tuh minta selamat, minta apa. Itu namanya munajat tuh. Kita sholat tobat, apa sholat tobat itu kita minta harta? Enggak. Tapi Allah tahu kalau kita banyak sholat tobat berarti pengen ajaib begitu. Itu ajaran Nabi Allah Yunus tuh. Akhirnya ikan ini mengeluarkan Nabi Yunus
Ketika di dalam perut itu arsy itu bergetar. Arsy. Para malaikat kagum. Ini kok arsy bergetar? Kata malaikat rahmat, inilah doanya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi dia bukan berdoa tapi bermunajat. Bermunajat itu nggak meminta sesuatu, tapi Allah ngerti lah gitu. Allah ngerti. Kalau kita mintakan Allahumma inni as'aluka, ya Allah minta mobil. Itu namanya doa. Tapi kalau munajat nggak ada isinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalim. Maha suci engkau. Subhanaka inni la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berbuat zalim. Coba. Dia yang dibuang. Ngakunya dia yang zalim. Tuh. Karena memuliakan dibalas sama Allah tuh. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang berbuat zalim. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Salahkan diri kita. Kita rumah tangga kok begini ya. Dasar gara-gara dia. Enggak. Kalaupun enggak ada dia yang lain yang merusak rumah tangga kita. Gitu. Itu Nabi Allah Yunus. Itu namanya munajat. Jadi doa itu memang ada 3 nih. Ada doa yang baik itu adalah doa dari Quran. Yang kedua doa dari hadis. Doa Quran, doa hadis. Atau kalau kita awam sama sekali, doa dari guru kita. Walaupun bahasa Indonesia. Umpama kita kalau di Magnet Rizki itu kita punya guru, Ustadz Nasrullah biasanya ngedoa. Doanya apa? Doa bahasa Indonesia. Apalin doanya. Nah itu insya Allah mustajab. Karena apa? Doa beliau itu sudah banyak mengandung barokah. Lafadznya itu diulang-ulang. Kata Nabi, kata Syekh Nawawi, Dzatul Quran yunawwaru binurillah wa dzatul hadis yunawwaru binuril Rasul. Dzatul muallif, kalau kita doa pakai kalam ucapannya Ustadz Nasrullah, Dzatul muallif yunawwaru binuril muallif. Kalau kita doa pakai bahasa beliau, itu akan diberkahi oleh kalam-kalam yang pernah diucapkan oleh beliau. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, karena sebentar lagi kita memasuki waktu imsak. Ihdini wa iyyakum shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dedek, sahur. Bangun. Ayo bangun. Mama, Dede udah bangun. Terima kasih. Alhamdulillah. Sahur. Sahur. Sahur.